Seorang pria penumpang sepeda motor yang merupakan anggota TNI tewas usai menjadi korban tabrakan beruntun di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Sedangkan anak korban yang mengendarai motor dan pengemudi ojek online luka pada bagian kaki dan pinggang. Kejadian berawal saat korban bersama anaknya berkendara dari arah Jatinegara menuju Cililitan. Secara tiba-tiba korban ditabrak dari arah belakang oleh minibus hingga korban terhimpit di antara dua minibus yang berada di depan dan belakangnya. Diduga pengemudi minibus yang menabrak korban kurang berkonsentrasi dalam berkendara. Minibus bahkan sempat menabrak pembatas jalan sebelum menabrak korban. Dari belakang kenceng banget. Ada 3 orang ini saya lihat tadi. Jadi nabrak mobil Bapak ya? Iya. Nabrak mobil, saya nabrak mobil cepat tapi mobil cepat langsung kabur. Sementara itu jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan yang cukup parah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Wilson Purba. Pemirsa, puluhan rumah di 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru tertimbun material vulkanik hingga nyaris separuh bangunan. Sedikitnya 50 rumah rusak parah. Mohon doanya, mohon doanya. Ya, pemirsa, puluhan rumah di 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru tertimbun material vulkanik hingga nyaris separuh bangunan. Sedikitnya 50 rumah rusak parah. Seperti inilah visual udara di perkampungan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pasca terjangan awan panas Gunung Semeru minggu kemarin. Puluhan rumah dan fasilitas ibadah tertimbun material vulkanik hingga 1 meter dan nyaris memendamkan bangunan rumah. Di Dusun Kajar Kuning ini sedikitnya 28 rumah tertimbun material vulkanik, sementara di Dusun Curah Kobokan lebih dari 25 rumah juga tertimbun material vulkanik. Yang kemarin di Dusun Kajar Kuning ini sekitar 28-an rumah. Kondisinya sudah terendam, sudah ketutup lahan. Pasir ini material vulkanik baru yang kemarin, iya. bukan yang masih baru. Selain rumah apa aja? Sementara yang lain nihil, karena sekarang evakuasi warga, yaitu evakuasi yang barang yang masih bisa diselamatkan sama evakuasi ternak. Ini akan dipindahkan kemana? Ke daerah Penanggal dan di Puncak Sumbermujur juga. Kalau untuk korban ada nggak? Untuk korban nihil. Hingga Senin siang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang besuk Kobokan sejauh 17 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi erupsi Gunung Semeru, sudah ada rekan kami Yayan Nugroho yang saat ini berada di kawasan Gunung Sawur, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, Yayan. Saya ingin memastikan tempat Anda melaporkan saat ini seberapa jauh dari Gunung Semeru? Ya, selamat sore Stefani. Saat ini saya berada di kawasan pos Gunung Sawur, dan ini terlihat dari rombongan Gubernur Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya dan juga Kapolda Jatim baru saja meninjau lokasi terdampak awan panas guguran sore kemarin. Lokasi dari pos Sawur ini sendiri ke wilayah terdampak berjarak sekitar 3 km, Stefan. Dan tadi juga yang boleh mengikut naik ke lokasi terdampak hanya dibatasi beberapa orang saja. Dan saat ini Gubernur Jawa Timur bersama rombongan akan menuju ke posko darurat yang berada di Desa Candipuro, Stefani. Baik, Yayan, kalau di tempat Anda saat ini ada sekitar rumah warga, ada berapa yang terdampak dan adakah warga yang mengungsi di sana? Ya, kalau untuk wilayah terdampak di Dusun Kajar Kuning sendiri ada
sekitar 28 rumah yang tertimbun oleh material vulkanik yang dibawa oleh APG Gunung Semeru kemarin. Dan saat ini untuk warga pagi tadi sudah pulang ke rumah masing-masing untuk mengais barang-barang yang bisa diselamatkan. Namun ketika sore hari mereka akan kembali ke titik-titik pengungsian yang sudah ditentukan. Yayan, apakah memang kondisinya sudah cukup aman bagi warga untuk tadi Anda katakan kembali ke rumah mengambil barang-barang mereka? Ya, Stephanie, untuk kondisi ini memang sebetulnya masih dalam kondisi berbahaya, namun warga yang kembali pulang ke rumah masing-masing akan segera turun jika ada peringatan dari petugas yang disiagakan. Baik Yayan, ini saat ini di layar terlihat seperti kabut. Apakah ini memang kabut karena hujan di sana atau memang dampak dari abu vulkanik? Ya, untuk cuaca sendiri di kaki Gunung Semeru ini memang diguyur hujan tadi sekitar pukul 2 siang. Dan hal ini menyebabkan kabut yang turun lumayan tebal dengan jarak pandang sekitar 10 meter. Baik, untuk hujan abu, apakah masih terus terjadi di wilayah sekitar Gunung Semeru? Untuk hujan abu sendiri memang tadi terpantau sudah mulai menipis, namun abu-abu yang turun pada hari Minggu lalu yang masih menempel di pohon-pohon dan bangunan terkena angin sehingga menyebabkan kabut abu yang turun ke wilayah permukiman warga. Baik Yayan, seperti apa imbauan dari pemerintah daerah ataupun BPBD di sana jika harus dievakuasi segera? Apakah tadi warga-warga yang masih kembali ke rumah atau berdiam di rumah ini bisa mengetahui informasinya dari mana? Ya, petugas sendiri sudah menyiagakan petugas di titik-titik zona merah, di mana ketika ada peringatan ini dari pos pantau gunung api yang ada di Gunung Sawur ini, mereka akan langsung mengevakuasi warga dan membawa ke tempat aman di pengungsian. Iya, Yayan, kami melihat tadi juga sepertinya di sisi kanan Anda ada kendaraan dinas polisi ya. Ini apakah juga digunakan untuk mengevakuasi warga atau mungkin untuk mengerahkan personil kepolisian untuk melakukan patroli di sana? Ya, selain untuk mengevakuasi warga, polisi yang berjaga di sini memang disiagakan untuk menghalau warga yang masih nekat kembali ke rumahnya di waktu sore hari. Mengingat di waktu sore hari sendiri memang merupakan waktu-waktu rawan di peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Untuk saat ini warga yang sempat kembali ke rumah, apakah sudah kembali ke posko pengungsian? Ya, untuk warga sendiri memang tadi sudah mulai berdatangan di posko pengungsian di Desa Penanggal dan juga di sejumlah titik pengungsian yang ada di Kecamatan Candipuro. Baik Yayan, informasi yang Anda dapatkan di posko pengungsian, apakah kebutuhan logistik sudah terpenuhi? Ya, untuk bantuan sendiri memang sudah mulai berdatangan, mulai dari logistik, dapur umum juga sudah didirikan oleh Pemkab Lumajang. Tadi dapur umum juga melayani 1.000 bungkus nasi untuk kebutuhan logistik para pengungsi. Yayan, dari informasi petugas di sana, apakah besok akan ada penjagaan yang lebih ketat supaya tidak ada warga yang nekat memasuki wilayah yang kita bisa sebut sebagai zona merah? Ya, Stephanie, memang sebenarnya petugas selalu bersiaga di seluruh pintu masuk ini menuju ke Dusun Kajar Kuning untuk menghalau warga yang akan kembali ke rumahnya.
namun begitu banyak warga yang memang masih nekat untuk mengecek rumahnya yang ditinggal selama di pengungsian. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pasca erupsi Semeru, jalur menuju Curah Kobokan sementara ditutup total. Namun sejumlah warga tetap nekat menerobos melintasi lahar dingin. Pasca Gunung Semeru berstatus awas, jalur penghubung menuju zona merah Curah Kobokan antara Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro sementara ditutup total karena masih dilintasi lahar dingin. Meski begitu, masih banyak warga yang nekat melintas, baik menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki tanpa menggunakan alat pelindung diri. Hal ini membahayakan mengingat cuaca yang tidak menentu. Akses jalan ditutup sampai menunggu pembenahan di kawasan Kajar Kuning. Pasca turunnya APG kemarin, sejauh ini akses ini ditutup atau seperti apa? Untuk sekarang kita tutup, kemungkinan besar nunggu instruksi dari pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pembenahan Kajar Kuning. Kemungkinan bisa seminggu lebih lah, kalau tidak ada halangan mau kita coba buka lagi akses, karena ini akses utama untuk ekonomi masyarakat juga. Selain akses penghubung, aktivitas pertambangan juga ditutup sementara. Masyarakat diminta tetap bersiaga dan melakukan mitigasi karena masih ada getaran seismo yang naik turun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Mohon doanya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Presiden memastikan pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi dimulai hari ini. Presiden Joko Widodo kembali meninjau dan menyapa para penduduk yang mengungsi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden memastikan pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi dimulai hari ini. Presiden menyatakan pemilihan kawasan relokasi sudah melalui berbagai kajian sehingga dipastikan aman bagi warga. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Itu sudah lewat kajian dari BMKG dan dari instansi yang terkait. Presiden juga meninjau langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pemerintah menargetkan pembangunan setidaknya 1.800 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Cianjur terus disalurkan. Seorang anggota polisi bahkan terjatuh di tengah perjalanan membawa bantuan ke daerah terisolir. Dalam video singkat yang diunggah akun polisi perbatasan ini, seorang anggota polisi yang mengendarai motor trail terjatuh ketika melintasi jembatan bambu kecil. Salah seorang rekan korban sempat berupaya menolong namun tak kuat menahan beban motor trail yang juga terguling. Petugas jatuh bersama dengan bantuan yang ia bawa. Beruntung anggota tim trail Polda Jawa Barat ini tidak mengalami luka serius. Bahkan ia langsung kembali berdiri mengumpulkan bantuan yang berceceran. Anggota polisi yang terjatuh diketahui tengah dalam misi kemanusiaan mengantarkan bantuan kepada korban gempa Cianjur di wilayah terisolir. Izin. Pak Joti jatuh.